kita ambil cara berucapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomong jujur, kalau ngomong manis, memilih kata-kata yang bagus. Itu kalau manggil orang tuh manggil dengan namanya. Ketika ada nama yang nggak enak didengar, diubah oleh Rasulullah menjadi nama yang bagus. Tanpa terasa ini malam acara 40 hari ya daripada Maulid Arba'in yang diadakan oleh kawan-kawan teman-teman Ashabul Majlis di lingkungan kita. Mudah-mudahan dicatat pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat yang besar dan agung dari Allah Ta'ala, khususnya bakal lingkungan kita. Kita mau cari lingkungan macam begini di tempat lain, bukan gak ada, tapi jarang. Bulan Maulid, lingkungan kita di sekitar kita sini 40 hari berturut-turut acara Maulid. Dan Arba'in ini ya 40 hari Maulid ini nggak cuma satu acara setiap malamnya. Ada yang Arba'in subuh, ada yang Arba'in maghrib, ada yang Arba'in isya, ada juga yang bikin pagi kalau bertepatan Sabtu Minggu, ada yang lepas Jumat. Artinya nih ada lagi Arba'in perempuan. Ini Arba'in orang laki, ada Arba'in perempuan. Arba'in perempuan juga ada yang subuh, ada yang maghrib, ada yang isya, ada yang siang. Subhanallah. Di mana-mana, baik yang di musola, di rumah, di majelis, di mana tempat. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanda iman di dalam hati yang Allah tanamkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan benih iman ini terus dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia tumbuh besar, berbunga dan berbuah insyaallah dengan buah yang manis insyaallah. Inilah yang nikmat di kampung kita. Ini yang bikin kehidupan kita menjadi bahagia. Ini yang bikin lingkungan kita menjadi tentram. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, Tuhan yang maha pengampun. Alhamdulillah, ini hal yang semacam ini harus kita jaga, harus kita pelihara, dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala enggak cuma bulan Maulid aja. Kita punya momen banyak. Ini bulan Maulid 40 hari berlalu. Enggak lama lagi kita bakal masuk bulan Isra Mi'raj, bulan Rajab. Ada bulan bulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada salahnya kita bikin bid'ah yang baru. Kita bikin bid'ah hasanah yang baru lagi di bulan Rajab yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadi contoh yang baik bakal yang lain. Man sanna sunnatan hasanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yantaqisa min ujurihim syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, barang siapa yang membuat suatu tradisi yang baik. Nabi enggak bilang tradisi, bahkan Nabi bilangnya sunnah hasanah, dinamakan sebagai sunnah, maka baginya pahalanya dan pahala setiap orang yang membuatnya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka. Terus enggak cuma itu, Ramadan juga acara khatam Quran. Alhamdulillah kita juga udah berjalan di masjid-masjid kita. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hal-hal yang macam gini terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah taala. Nah, cuman ya bentuk fisiknya kita udah lihat. Ini barang bentuk fisiknya kita lihat. Yang kita mau enggak cuman fisiknya, kita juga mau ruhnya. Ya, hakikatnya. Kita kagak mau peringatan Maulid ini hanya sekedar ikut-ikutan. Kita enggak mau peringatan Maulid ini hanya sekedar rutinitas, enggak. Tetapi apa yang kita petik dari sini? Tadi Ustadz Mustafa bilang tahun lalu, tahun sebelumnya, ya ini udah berlangsung, saya enggak tahu udah berapa tahun ini. Kelihatannya 3-4 tahun. Iya, sekitar lebih kurang 4 tahun.
begitu. 4 tahun yang resmi arba'in, tapi sebelumnya itu persiapannya dari tahun-tahun yang sebelumnya juga udah ada. Ya, ini tahun keempat lebih kurang. Hadirin yang dimuliakan Allah, 4 tahun berturut-turut sebenarnya itu satu maulid kalau kita hadirin, kalau kita pandai menghadirinya, itu cukup menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Satu peringatan maulid yang kita adakan, kalau kita pandai menghadirinya, cukup membuat kita jadi orang yang punya tempat spesial di hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh ya hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita tuh pandai menghadiri maulid, gimana tahu? Dari sejak awal kan kita juga ngomong di awal, ketika mau masuk bulan maulid kita ingatkan, ketika kita mau hadir maulid, sebelum hadir sholat 2 rakaat dulu, pasang niat kita, nggak cuman hadir ikut-ikutan begitu aja rutinitas. Dari sejak awal kita datang, kita punya tujuan. Apa yang kita mau cari dari peringatan maulid? Ya, kita mau cari Allah, kita mau cari Rasulullah, kita pengen dengar sejarah hidupnya Rasulullah untuk kita petik dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, dan seterusnya. Kita juga mau pulang dari peringatan maulid yang kita hadiri, pola hidup kita jadi pola hidup nabawi, pola hidup kenabian. Itu udah kita sampaikan di awal. Ini kalau kita jalanin benar, harusnya nampak perubahan dalam kehidupan kita. Terus ketika kita hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya kasih contoh yang sederhana aja. Kita kalau baca maulid tuh, kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Terus kita baca lagi ya Rabbi sholli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq, ya Rabbi sholli ala Muhammad ahlal wara mantigan wa asdaq. Ini kita salawat kepada Rasulullah. Artinya itu kan, ya Allah limpahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terus pujian untuk Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Mustafa, sosok yang terpilih, yang dipilihan Allah Ta'ala. As-Sadiq, yang jujur. Al-Musaddaq, yang terpercaya. Ahlal wara mantigan wa asdaq, manusia yang paling manis ucapannya, ya, manis ucapannya dan jujur. Ini kalau kita renungin, ini kalimat, ini bukan sekedar pujian hadirin. Ini bukan sekedar pujian, sebab sosok Nabi Muhammad kita puji atau kita nggak puji? Kita puji dia atau kita nggak puji dia? Beliau Muhammad. Tahu nggak artinya Muhammad apa? Beliau yang terpuji. Kita mau puji dia, mau nggak kita puji? Ya, beliau adalah Muhammad, sosok yang terpuji. Makanya namanya aja tuh, namanya Nabi Muhammad, mukjizat. Nama beliau mukjizat. Artinya apa? Orang musuh-musuh yang membenci Rasulullah nggak bakal bisa mencaci Nabi Muhammad. Nggak bakal bisa. Bagaimana? Mereka mau caci, mereka sebutnya namanya Muhammad yang terpuji. Ada namanya Nabi Muhammad aja mukjizat. Kita puji, kita nggak puji, dia adalah sosok yang terpuji. Nah, kita bawakan ini semua untuk apa? Pelajaran bakal kita. Ngingetin kita, nih sosok Nabi kita Shadiq, Musaddaq. Beliau adalah orang yang jujur, orang yang terpercaya. Ketika berucap, ucapannya manis. Dan bukan ada orang ucapan manis tapi pembohong. Tapi sosok Muhammad SAW manis dan jujur. Ya, ucapannya manis dan jujur. Ini bukan sekedar pujian, tapi kita diingatkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah teladan yang terbaik, diingatkan untuk ikuti beliau. Kita bagaimana ketika berucap? Ini nabinya kita loh. Diingatkan, terus menerus kita baca. As-Sadiqil Musaddaq, beliau jujur, beliau terpercaya. Saya gimana? Apakah sekedar kita baca doang Muhammad yang jujur dan terpercaya, terus kita nggak ngikutin beliau? Ini kan sebenarnya ketika kita baca, kita diingatkan, ini nabi kamu, ini nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ambil petik ini, sifat jujurnya nabi. Itu satu kali hadir maulid, pulang bawa nih sifat. Satu kali hadir maulid, bawa tuh sifat kejujuran di dalam berucap. Maulid kedua, kita hadir, kita dengar ahlal wara, ucapan manis. Kita pulang, kita kalau mau ngomong ikutin Nabi. Nabi itu milih kata-kata yang bagus.
Sampai Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran ketika Nabi diperintahkan menyampaikan ini dakwah, Allah Ta'ala bilang wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika Nabi diperintahkan menyampaikan ini agama, sehingga harus di dalam satu kondisi mengharuskan beliau untuk bermujadalah. Mujadalah itu diskusi tarik menarik, ya berdebat kalau bahasanya kita, kalau diterjemahkan, walaupun sebenarnya terjemahannya bagi saya kurang tepat begitu, jadilhum. Tapi Allah Ta'ala bilang di sini billati hiya ahsan, dengan kalimat, Allah nggak bilang bil hasan, dengan kalimat yang baik, tidak, dengan cara yang baik Allah nggak bilang begitu, tetapi Allah bilang al ahsan, yang terbaik. Ketika di sini ada yang baik, ada yang baik, ada yang baik, nah dari ketiganya, dari kelimanya, yang paling baik mana? Pakai yang untuk itu. Di dalam bermujadalah Allah perintahkan begitu. Ketika berucap juga ada kalimat, suku kata, semuanya bagus, ya. Nah dari semua yang bagus ini, yang paling bagus mana? Ambil suku kata itu untuk kita gunakan di dalam berucap. Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad begitu ketika berucap. Maka itu hadirin, nih maulid kedua kita hadir, kita dengar ahlal wara mantigan wa asdaq, pulang kita begitu, kita ambil cara berucapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomong jujur, kalau ngomong manis, memilih kata-kata yang bagus. Itu kalau manggil orang tuh manggil dengan namanya. Ketika ada nama yang gak enak didengar, diubah oleh Rasulullah menjadi nama yang bagus. Ada satu orang datang kepada Rasulullah, tanya, nama kamu siapa? Nama saya Huzun. Huzun itu kesedihan, kesedihan. Dengar juga serem. Waduh, kesedihan datang. Nabi bilang, enggak, bal anta sahal, engkau adalah kemudahan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diganti sama Nabi Muhammad. Artinya apa? Itu Nabi sosoknya begitu, demen yang indah bahkan di dalam berucap. Ada satu orang namanya Zaidul Khail, Zaid si kuda, begitu. Namanya juga menyeramkan kan, gak enak didengar. Tapi begitu Nabi Muhammad dengar, nama kamu siapa? Zaid al-Khail, si kuda. Diganti sama Rasulullah satu huruf, lamnya diganti jadi ra. La, bal anta Zaidul Khair, engkau Zaid yang baik. Masya Allah, enak didengar. Nah dari maulid kedua tuh kita ambil nih, dari maulid kedua kita ambil akhlak yang semacam ini. Tuh kita udah dapat dua. Maulid ketiga lanjut yang berikutnya tuh, Masya Allah. Maulid keempat, kelima, keenam, 40 hari, 40 akhlak yang kita bawa. Tadi Habib Alwi cerita tuh tentang kewajiban yang dijalani oleh seseorang, dia datang. Nah kita juga begitu. Makanya ini satu maulid musil ilallah. Kita dengar tuh selalu Gosaid Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, ya, musilah ilallah. Gosidahnya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran itu menyampaikan seseorang kepada Allah. Ini gosidah yang dibaca, gosidahnya Habib Ali Habsyi, gosidahnya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, gosidah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, gosidah siapa lagi, semuanya. Ini kalau kita renungkan, kita fahamin, semuanya menyampaikan seseorang kepada Allah Ta'ala. Nah tinggal yang jadi pertanyaan, apa yang kita udah dapat selama 40 hari ini dari peringatan maulid? Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Kita masih bisa mengejar ketinggalan kita. Mudah-mudahan yang kurang-kurang insya Allah diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, insya Allah nih beberapa hari lagi kita maulid akbarnya kita di sini nih, di Al-Fakhriyah. Insya Allah maulid antum semuanya, insya Allah bawa keberkahan, bakal kita, bakal lingkungan, bakal umat manusia sekalian, insya Allah. Ya, kita hadir di sini insya Allah tanggal berapa itu? Hari Ahad, tanggal 6 November. Ya, tanggal 6 November, hari Ahad, tanggal 6 November jam 9 pagi lebih kurang. Ya, di Al-Fakhriyah, laki dan perempuan. Nah, juga satu Anda pengen ingetin teman-teman. Ya. Kalau nyebar undangan tuh pastiin dulu tanggalnya. Itu satu. Yang kedua, kalau ini nggak boleh kita acara orang, kita ngundang orang ke acaranya orang lain, tuh kagak boleh. Kecuali kalau diizinin sama sahibul bait. Tahu gak kenapa? Ya, itu kejadian. Dia cuma terima broadcast,
nggak tahu bener apa kagak, nggak taunya masih draft, belum diedit, main sebarin begitu. Sahibul bait dia lagi mau pergi kerja, toto jamaah pada datang, ada apa mau bertamu? Enggak, maulid tempatnya Habib kan. Lah, ada nggak bikin maulidnya hari perasaan ini disebar begitu. Nah ini yang perlu penting kita perhatikan, jangan main asal nyebarin yang nggak kita tahu. Terus juga kan acara tempat orang, bukan tempat kita. Tanya dulu sama yang bersangkutan, ente ngundang orang nggak? Ya, kalau emang acaranya umum, diizinkan untuk nyebarin, monggo sebarin. Tapi kalau nggak diizinkan, haram hukumnya kita main nyebarin begituan. Ya, Sahibul Bait sedia cuman bakal 10 orang, ente sebarin yang hadir 1000 orang, mau ngasih kan gimana itu? Ya, ini yang saya rasa penting. Ya, betul niatnya baik, mau nyebarin kebaikan, tapi juga nyebarin kebaikan ada aturannya. Ya, nggak sembarangan, kesian Sahibul Bait. Begitu. Ini mending kalau dia sebarin benar, ini tanggalnya salah. Begitu, nggak pakai izin dulu. Akhirnya berantakan semuanya, kesian orang datang dari jauh, dia cuti. Begitu sampai di tempat zong. Iya. Diambil cuti. Udah naik pesawat, nyewa hotel. Bener. Kesian. Begitu. Karena itu ada rasa ini perangai macam begini perlu kita perbaikin. Ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Wah, saya ingatkan lagi insyaallah hari Ahad di sini di Al-Fakhriyah. Ini langsung dari sumbernya tuh. Hari Ahad di Al-Fakhriyah sebenarnya patokannya gampang. Dari zaman Abah dulu tuh Maulid di Al-Fakhriyah adalah hari Ahad kedua bulan Rabiul Tsani. Itu udah dari dulu, dari zaman Abah bikin hari Ahad kedua di bulan Rabiul Tsani. Bukan hari Selasa lah, bukan hari Sabtu, bukan hari Kamis. Ya Maulid akbarnya hari Ahad kedua bulan Rabiul Tsani. Itu biar kita tahu semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Harapan kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Harapan besar sama Allah agar kita punya tempat spesial di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.